Halo teman-teman semua, selamat datang di pelatihan meningkatkan produktivitas melalui Microsoft Excel. Nah, pada bagian pertama ini tentang introduce atau perkenalan dengan Microsoft Excel. Mungkin teman-teman semua udah pasti tahu ya bagian-bagian dari Microsoft Excel, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja sih yang ada di Microsoft Excel ini. Ada yang namanya baris, kolom. Nah, yang pertama ini kita akan mengenal kolom, baris, dan juga sel. Oke, untuk yang kita lihat, bisa kita lihat ini angka 1, angka 2, 3. Ini merupakan dari baris. Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris seterusnya. Nah, ini baris ketiga, baris keempat, sampai dengan bawah. Nah, kalau misalnya ini A, B, C, D, E, F, dan seterusnya ini, maka ini dinamakan dengan kolom di dalam Microsoft Excel. Sedangkan untuk sel, misalnya kursornya kita di D, maka selnya itu 2D. Kita bisa lihat 2D, maka ini berada di sel 2D. Perpotongan dari antara garis dan kolom maka disebut juga dengan sel. Selanjutnya scroll bar. Kita bisa tunjukkan ke arah sini, ada tanda panah, maka scroll bar ini bisa memperbesar layanan atau bisa membesar ini, atau juga bisa digeser. Nah, ini bisa dilihat tanda panah sebelah kanan, ini disebut juga dengan scroll bar. Dan kalau kita bisa terus tekan tanda panah, maka kolomnya akan terus bertambah, begitu juga ke kiri. Ini untuk menambah kolom atau menambah baris melalui scroll bar. Sekarang ada juga yang namanya tabs. Tabs ini kita bisa lihat di atas, paling atas ini ada tabs home, ada insert, yang di dalamnya juga ada beberapa, ada picture, ada table, ada shapes, ada bar, dan selanjutnya ada juga page layout, ini untuk memperbesar margin atau mengukur size. Ada juga formula-formula di sini, ada auto sum, ada logical, ada text, data, time, terus juga ada datanya juga, ada editing condition, ada review, dan juga ada view. Ini semua dinamakan dengan tabs yang di bagian atas dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang untuk Quick Action Toolbar ini kita bisa lihat dalam Microsoft Excel. Pertama kita klik dulu file, klik file, terus option. Nah, di Quick Action Toolbar ini kita bisa menambahkan tools-tools mana yang kita butuhkan. Misalnya kita mau menambahkan tools cut, maka klik cutnya, klik add, maka akan muncul di sini. Atau misalnya kita cutnya mau di remove lagi, boleh.
atau kita misalnya bisa menambahkan apapun, tools apapun yang pengen kita tambahkan, yaitu di Quick Excel Toolbar tadi. Seperti tadi ya, klik file, terus klik option, terus klik Excel Toolbar, terus kalian bisa menambahkan add atau juga bisa remove. Sekarang name box. Name box ini misalnya kita mau menambahkan box ini, sebentar ya. Kalau misalnya di sini tidak ada name boxnya, bisa kalian nanti klik view, terus centang formula bar, akan muncul. Nah, ini namanya name box. Misalnya kita mau tulis D15 misalnya. Nah, maka langsung kolom ini akan langsung ke sel ini akan langsung ke D15. Nah, kalau ini formula barnya, formula bar itu di mana sel kita itu menuliskan huruf apa. Nah, misalnya tabs, maka di formula bar akan tulis tabs. Misalnya kita ke sini, kita klik formula bar. Nah, maka akan tulis juga di formula barnya formula bar. Atau misalnya kita zoom, maka di formula barnya akan tulis kata zoom. Seperti itu, menunjukkan saya kita itu menuliskan apa. Nah, kalau zoom, kita bisa lihat ke kanan, ini ada tanda plus dan tanda minus. Nah, tanda plus ini untuk memperbesar layar atau memperbesar sheet, yang tanda minus ini untuk memperkecil sheet. Jadi memudahkan kita ketika terlalu kecil, maka kita zoom tanda plus, atau juga terlalu besar, maka kita klik tanda minus untuk memperkecil layar. Sudah juga sheet. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke sheet. Sheet ini satu seperti buku ya. Nah, satu sheet ini sama dengan satu lembar buku. Nah, kita ini berada pada satu sheet. Misalnya saya tuliskan sheetnya Introduction Excel. Maka satu sheet ini satu buku ya. Nah, atau misalnya kita tambah lagi sheetnya ada, maka kita tinggal klik bagian ini, klik seperti itu. Maka akan muncul sendiri sheet seterusnya sampai 50, sampai berapapun yang kita butuhkan. Nah, menggunakan Microsoft Excel ini sangat memudahkan menurut saya, karena memang dalam buat tabel juga ini lebih bagus. Ketika di copy ke dalam Word juga dia tidak berantakan. Nah, kita juga bisa menamai sheetnya. Misalnya kita namain, tadi klik kanan, rename, dan kita namain misalnya pelatihan, seperti itu. Dan untuk men-save-nya, kita klik file, klik save. Maka sudah tersave sendiri dengan nama sesuai dengan teman-teman yang mau, misalnya pelatihan atau apapun. Terima kasih untuk Intojus